lulus. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Adapun keluarga-keluarga yang saya teliti, ini mungkin di antara audien ada keluarga pelaku yang sudah saya konfirmasi, ya. Yang saya teliti itu adalah keluarga besar dari sebelah barat dulu ya, dari Banten. Keluarga besar Ustadz Imam Samudra. Yang berikutnya saya teliti adalah keluarga besar Ustadz Muhammad Syahrir yang tempo hari wafat di Ciputat, ya, digerebek di Ciputat. Terus maju lagi adalah keluarga besar dari Ibrahim. Ustadz Ibrahim ini adalah seorang perangkai bunga pengebom di Ritz-Carlton, ya, Kuningan. Maju lagi saya melakukan penelitian ke rumah Ustadz Amroji. Ustadz Amroji itu pengebom Bali. Terus Ustadz Ali Gufron, kakaknya. Ustadz Ali Imron, itu adiknya yang hari ini masih berada di Polda seumur hidup. Dan yang sering muncul di televisi adalah Ustadz Ali Fauzi. Itu adalah keluarga-keluarga yang saya teliti. Pada kesempatan ini saya mohon izin barangkali di antara keluarga ada yang mengikuti Zoom dengan saya. Kalau memungkinkan, mungkin bisa membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan saya sampaikan kepada peserta karena ini adalah penelitian, ya. Penelitian itu bisa jadi dinamis, ada hal yang terkini, itu ya. Jika mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mohon dimaafkan dan tidak diperdebatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, itu keluarga yang saya teliti. Saya meneliti itu ke Lamongan, yang pertama itu seminggu, ketemu dengan keluarga besar Ustadz Amroji, ya, di desa Tenggulun. Kalau turun dari kereta api itu kurang lebih 45 menit, naik ojek saat itu naik ojeknya 50.000, begitu ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan kepala desa, terus juga saya diberikan waktu dan kesempatan di sana seminggu, ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang psikologi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme, sebagaimana menurut teori, ya, kita berteori dulu Bapak dan Ibu. Teori psikologi, ya, bahwa menurut teori psikologi nativisme, tokohnya Schopenhauer kalau tidak salah, bahwa yang dinamakan dengan bakat, minat anak, talenta anak, ya, itu sudah dimiliki sejak dilahirkan. Ya, ini menurut kaum nativisme, tokohnya Schopenhauer, ya. Jadi saya contohkan Pak Haji Abbas misalkan selaku pengawas memiliki talenta bernyanyi,
atau menggambar, kalau menurut teori nativisme memang itu adalah bawaan. Jadi kalau misalkan tidak diberikan sejak bawaan ya tidak bisa menggambar itu gitu ya. Itu menurut teori nativisme. Nah, yang kedua ada teori yang menyatakan bahwa minat bakat anak itu tergantung dengan lingkungan. Lingkungan yang membentuk. Ya, lingkungan yang membentuk. Ibarat kertas putih, tabula rasa, bahwa anak itu seperti kertas putih. Ya, putih bersih. Nah, bisa saja itu terkena noda, terkena air. Berarti itu adalah lingkungan. Ya. Saya contohkan mungkin skala yang agak besar dikit. Sekolah yang berada, lingkungan sekolah yang berada dekat dengan pasar, gitu kan. Ini pasti lingkungan ini mempengaruhi anak-anaknya, anak-anak sekolah, gitu ya. Lingkungan perumahan yang dekat dengan masjid, ini juga sangat berpengaruh. Karena dekat masjid, maka mungkin ibadahnya akan lebih rajin. Ya. Bisa juga begini, secara dekat. Anak saya misalkan gitu ya, Zahrah Fadilah itu kan, itu cantik misalkan, cerdas ya, dan lain sebagainya, itu karena lingkungan gitu kan. Cantik, cerdas, ini cantik itu akhlaknya baik misalkan dan lain sebagainya, itu karena lingkungan misalkan. Kenapa? Karena sekolahnya misalkan di boarding, di pondok pesantren. Nah, jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, yang ketiga, menurut teori, ini gabungan antara nativisme dan empirisme, ya, bahwa bakat minat seorang anak itu yang benar adalah bisa jadi karena keturunan ayah dan ibunya, ya, bisa jadi karena lingkungannya. Nah, ini adalah dari sisi psikologi. Nah, pertanyaan begini, ada yang bertanya ke saya, bagaimana kalau ayahnya pelaku tindak pidana terorisme, apakah itu akan berpengaruh terhadap anak-anaknya? Ya, itu kan pertanyaan yang sering muncul Bapak dan Ibu ya ketika saya membedah buku ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, dalam disertasi itu ya, disertasi yang saya tulis sesungguhnya memperkuat pendapat teori ya. Saya memperkuat pendapatnya Profesor Sarlito Wirawan, guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa para pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya adalah orang-orang biasa. Bahkan orang ini adalah tergolong cerdas. Mereka memiliki ideologi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ideologi yang dimiliki sangat mereka yakini seolah-olah ideologi mereka itu yang paling benar. Dan ide-ide lain di luar itu salah, serta dianggap bisa merusak umat Islam, umat manusia. Karenanya mereka berpendapat hal itu harus diperangi. Di luar ideologi yang ekstrim itu, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang normal. Ya.
Mereka orang-orang yang bernormal, yang memiliki anak, yang memiliki istri, cinta pada orang tua, setia kawan, bekerja juga mereka untuk mencari nafkah dan seterusnya. Ya, ini adalah pendapat Prof. Sarlito Wirawan. Yang kedua, pendapat atau saya menguatkan pendapat Prof. Rias Hasan, guru besar emeritus di Departemen Sosiologi ya University Australia Selatan, mengatakan bahwa psikologi dari pelaku bom bunuh diri adalah faktor keyakinan agama sebagai penyebab utama bom bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati beberapa yang melatar belakangi mereka melakukan teror di Indonesia, ya, ini saya sebutkan. Bisa jadi ini adalah faktor ekonomi, tapi ekonomi tidak begitu mendasar, Bapak dan Ibu, ya. Ada juga faktor agama. Oke, faktor agama. Ada juga faktor sosial. Ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya wawancara dengan Ustadz Ali Fauzi, adanya Ustadz Amroji, menurut mereka itu adalah syahid, syuhada, jihad fisabilillah. Ya, dan nyatanya mereka adalah seorang muslim, Bapak Ibu sekalian. Faktor yang paling utama adalah faktor ideologi. Mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad. Jihad di jalan fisabilillah. Suaranya hilang, Pak Bapak Dokter. Ibu. Ya Pak, sudah terdengar Pak. Sudah terdengar? Sudah. Tadi terputus tidak ya? Sudah. Oke. Saya lanjut ya. Lanjut Pak. Baik. Faktor ideologi keyakinan ya itu sangat-sangat berpengaruh. Ketika saya wawancara dengan Ustadz Ali Fauzi, adanya Ustadz Amroji, kenapa Ustadz Amroji, kenapa Ustadz Ali Fauzi, kenapa Ustadz Ali Imran, Ali Gofron melakukan pengeboman di Bali? Yang pertama, mereka cerita sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang pondok pesantren. Mereka memiliki pondok pesantren di Desa Tenggulun, ya. Terus mereka berhijrah ke Malaysia. Dari Malaysia, ya kebetulan kan guru besar beliau adalah guru besar beliau itu lupa saya, yang punya pondok pesantren Ngeruki, Bapak Ibu. Ya. Ustadz apa ya? Ya, yang punya pondok pesantren Ngeruki, terus Ustadz Basir. Ya, Ustadz Abu Bakar Basir ya. Mereka itu hijrah ke Malaysia gitu kan. Kenapa mereka hijrah di Malaysia gitu kan, ke Malaysia? Karena ketika mereka ada di Solo kan zaman dulu mereka itu tidak ada simbol-simbol negara, ya kan? Upacara bendera tidak ada, katakanlah simbol-simbol negara, presiden dan wakilnya tidak ada. Mungkin kurang begitu nyaman di Indonesia, hijrah ke Malaysia. Nah, dari Malaysia
mereka ada kesempatan untuk berjihad di Afghanistan. Ya, bagaimana orang-orang Muslim ditindas, begitu ya. Nah, begitu mereka pulang dari Afghanistan, mereka ada kesempatan untuk melakukan teror di Bali. Ya, kenapa dilakukannya di Bali? Karena di Bali banyak orang-orang katakanlah Amerika, Australia yang notabene mereka ketika di Afghanistan gitu kan, tentara-tentara itulah yang katakanlah memusuhi gitu kan umat Islam gitu ya. Sehingga katakanlah melakukan teror untuk membalas sakit hatinya umat Islam di Bali, begitu ya. Seperti itu. Nah, saya tanya kepada Ustadz Ali Fauzi, Tad, ini melakukan pengeboman itu biayanya sangat besar. Dari mana? Ternyata mereka luar biasa, ya, memiliki ideologi yang luar biasa karena ini jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, ya kan? Merampok pun itu boleh, gitu kan? Nah, itu kata Ustaz Ali Fauzi, Pak Supandi, kami melakukan perampokan emas di Banten, di Serang. Di rumah ini Pak Supandi, kata Ustaz Ali Fauzi, saya bingung, emas itu mau diapakan? Kalau mau saya jual satu persatu, itu nanti masyarakat curiga, begitu kan? Ya, jadi emas yang katakanlah dapat mengambil dari Serang, gitu kan? Perampokan di Serang, dijadikan satu, dilebur, dijual batangan. Itu biayanya untuk melakukan jihad di Bali, Bapak dan Ibu. Jihad fisabilillah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada anak-anaknya sekarang nih. Anak-anaknya. Kalau dibahas itu rentetannya panjang sampai subuh nggak selesai, Pak Bas. Jadi sampai subuh nggak selesai. Bagaimana anak-anak pelaku tindak pidana terorisme? Ya, secara mendalam mungkin terhadap anak-anaknya, saya sempat wawancara dengan, alhamdulillah, dengan anak pelaku tindak pidana pengeboman Ritz-Carlton, Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah perangkai bunga, Bapak dan Ibu, bekerja di hotel Ritz-Carlton, ya, yang memang keislamannya luar biasa. Ustadz Ibrahim ini beristri, Ibu Suci, begitu, anak-anaknya ada ada Ishak, ada juga Ismail, ya, ada lupa saya, udah lama ya, 2013 gitu ya. Anak-anaknya semuanya nama-nama nabi gitu ya. Ishak, Ismail, Sabrina gitu ya. Jelas secara psikologi mereka sangat berpengaruh. Bahkan Ismail itu menurut cerita Ibu Suci gitu ya, yang ditembakin di Jawa Tengah tuh di mana tuh? Jawa Tengahnya. Kan itu ada yang di Jawa Tengah. Ya. Ibrahim itu ditembaki gitu kan. Anaknya sempat melihat Ismail. Ya, sempat melihat tayangan. Umi, itu ada yang ditembakin begitu ya. Rumahnya di tengah sawah, ya kan? Nah, kan kita ingat waktu itu ya, ada katakanlah mujahid atau teroris yang ditembakin di rumah, di satu rumah. Nah, cerita kepada ibunya gitu kan. Wah, ternyata setelah diketahui itu adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri yang ditembakin oleh para polisi begitu ya. Nah,
Apa yang terjadi secara psikologis setelah tahu bahwa itu adalah ayahnya, secara psikologis, secara fisik, anak itu langsung drop, panas badannya, sakit, ya, bahkan juga secara sosial ini juga berpengaruh, tidak mau keluar dari rumah, ya, tidak mau ketemu dengan guru-gurunya, tidak mau ketemu dengan teman-temannya. Kenapa? Ini terganggu, ya. Bisa jadi, ya, diledekin sama teman-temannya, ya. Awas di tasnya, bisa jadi itu ada bomnya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini secara psikologis sangat terganggu Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya dalam penelitian, dalam penelitian itu, ya, ada juga tadi yang didukung oleh saya, ada yang dibantah. Yang dibantah oleh saya, ya, ini Bruce Gilling mengatakan bahwa stigma dapat mempengaruhi penghargaan diri yang berakibat kepada depresi dan penurunan kualitas hidup. Menurut Woodward dalam bukunya Psikologi mengemukakan bahwa frustasi yang disebabkan oleh seorang umumnya lebih mengganggu atau lebih terasa daripada yang disebabkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Nah, Bapak dan Ibu, memang ada yang terganggu psikologinya, ada juga mereka yang bangga. Apa yang dilakukan ayahnya itu adalah benar. Itu jihad di jalan Allah. Bangga. Saya bangga apa yang dilakukan Abi adalah jihad. Bukan teroris. Ya, biarlah orang lain mengatakan bahwa Abi saya adalah teroris. Tapi bagi saya, Abi adalah mujahid, jihad di jalan Allah. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ini pernyataan dari salah satu putrinya Ibrahim, ya, Sabrina. Apa yang dilakukan oleh Abi adalah jihad di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, ya, saya juga di sini membantah tentang dari pernyataan Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi yang mengatakan bahwa tayangan seputar terorisme dinilai membahayakan psikologi anak. Memang betul, tapi kalau menurut Sabrina itu tidak. Ya, menurut Sabrina tidak. Bahkan senang, ya. Bahkan mereka menyatakan ini berhasil, begitu kan? Dakwah mereka adalah berhasil. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Baik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan. Nah, ini mungkin kesimpulan besarnya ini. Nanti Bapak dan Ibu akan banyak bertanya. Saya dalam buku Psikologi Anak-anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme itu menyimpulkan 4 hal penting, ya. Coba kita lihat, ya, kesimpulan besarnya. Yang pertama, aspek kognitif. Semakin anak-anak dari pelaku tindak pidana terorisme memiliki kesempatan untuk berpikir eksklusif seperti yang diajarkan oleh ayah dan keluarganya, maka persepsinya menjadi positif terhadap terorisme yang sama dengan ayahnya. Ya, Bapak dan Ibu, ini menurut penelitian saya, mereka memiliki komunitas begitu yang sangat erat.
Bahkan mereka memiliki lembaga, begitu ya, lembaga dakwah, mungkin juga komunitas sekolah, ya. Ini luar biasa. Ini dari aspek kognitif. Yang kedua adalah aspek emosi sosial. Kita lihat nomor 2, semakin harmonisnya hubungan emosional anak-anak pelaku tindak pidana terorisme dengan orang tuanya, akan memperkuat sikap anak. Bahkan mereka merasa bangga serta meyakini apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah benar. Nah ini ya, Sabrina, ya mungkin di sini ada tantenya Sabrina, ya, Ibu Eri, Ustazah Eri, mungkin ada Ibu dari Sabrina, ya. Ya ini rata-rata mereka menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Abi adalah jihad. Abi adalah mujahid. Biarlah orang lain menyatakan bahwa Abi saya teroris. Tapi bagi saya, Abi adalah mujahid. Jihad fisabilillah untuk menegakkan agama Islam. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, para penulis, para akademisi, para kepala sekolah, para dosen di sini, saya paham ini mungkin ada juga narasumber nasional, ya. Yang ketiga, ini kita lihat dari aspek sosial, ya. Tadi emosi, sekarang sosial. Semakin fanatik anak-anak pelaku tindak pidana terorisme terhadap kelompok sosial sesamanya, maka akan semakin solid dalam pembentukan komunitas terorisme yang sepikroh melalui jaringan yang digalang ibunya. Bapak dan Ibu, istri-istri pelaku tindak pidana terorisme itu menurut saya itu luar biasa, solehah, terus hati-hati, ya mereka sangat hati-hati, bercadar, ya ini semata-mata adalah untuk menutup aurat, begitu ya. Kadang dicemoohkan oleh masyarakat yang tidak paham, ya, bahwa itu kehati-hatian, ya, begitu. Awas ninja lewat, begitu ya. Nah ini kadang-kadang yang tidak paham seperti itu, awas ada ninja lewat. Padahal itu adalah memang luar biasa menutupi aurat, begitu ya. Dan ketika perjuangan dengan suaminya itu luar biasa mendukungnya luar biasa, ya, mendukungnya luar biasa, katakanlah mendukungnya mau dengan kesederhanaan hidupnya, gitu kan, tidak mementingkan dunia, ya, tawadu, ibadahnya rajin, mereka juga bekerja tapi bekerjanya ya katakanlah kalau saya teliti, rata-rata mereka tidak mau yang dinamakan dengan pegawai negeri sipil, ASN, begitu kan. Karena ASN itu bisa jadi mendapatkan gajinya itu kurang tidak halal gitu ya. Mereka berniaga, gitu ya, jual beli, ya, itu luar biasa, ya. Suami istri berniaga, ya, ini menurut saya luar biasa, dan istri-istrinya memiliki jaringan komunikasi, ya, seperti itu. Baik, nomor 4 Bapak dan Ibu. Nomor 4. Semakin dilecehkan pemahaman terhadap ajaran agama anak-anak pelaku tindak pidana terorisme,
maka semakin kuat ideologi terorisme dan menganggap perilaku ayahnya merupakan jihad fisabilillah. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau mereka dilecehkan oleh kita justru semakin kuat. Kalau mereka misalkan di blow up di televisi makin senang, begitu kan? Bahwa itu mereka berhasil. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini juga pembelajaran untuk para kiai, para ustadz, para ulama, akademisi, para kepala sekolah. Ya, manakala mungkin di antara murid kita, siswa kita, ada yang memiliki pemahaman seperti ini, nah seyogianya dilakukan pendekatan persuasif. Iya, tidak dilecehkan, tidak dikucilkan, karena ini merupakan ideologi yang tidak akan selesai tentang jihad. Jihad itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Terorisme itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Kenapa? Karena menyangkut keyakinan dan ideologi. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, ya, ketika disertasi saya diujikan waktu itu adalah apa namanya, pembimbingnya ya, pembimbingnya 2 orang. Yang pertama adalah Profesor Bambang Pranowo. Beliau telah wafat. Semoga Allah mengampuni beliau, diterima iman Islamnya. Yang kedua, promotor saya adalah Profesor Dr. Abdul Mujib, ya, Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta, ya. Dan penguji saya Prof. Azumardi Azra, Prof. Komarudin, Prof. Suwito, almarhum, semoga Islamnya. Dr. Yusuf, salah satu pertanyaan dari Prof. Komar yang saya masih ingat, begitu ya, Supandi, mengapa Anda menulis tentang psikologi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme? Tadi jawabannya di depan. Yang kedua, bagaimana memutus rantai terorisme? Saya katakan untuk memutus rantai terorisme, yang pertama adalah dalam hal pendidikan, ya, pihak-pihak terkait, Dinas Pendidikan, Kemenag, ya, perguruan tinggi, tolonglah dilihat sekolahnya, apakah di situ ada benih-benih dari apa namanya pemahaman ideologi itu, ya. Bila mana itu memang ada, ya kita mengadakan pendekatan. Apalagi Supandi untuk memutus rantai terorisme? Sebenarnya sangat mudah, Pak Haji Abbas. Untuk memutus rantai terorisme itu sangat mudah. Apa? Nikahi janda-janda pelaku tindak pidana. Begitu ya. Iya, nikahi gitu kan, untuk memutus rantai kan. Kalau suaminya itu tidak memiliki pemahaman seperti itu, maka ya istri itu kan akan dipengaruhi oleh suami, ya. Sebagai contoh, ini saya jujur, komunikasi saya sangat baik, masih sangat baik, sangat responsif, ya, dengan keluarga Ibrahim, ya, mudah-mudahan kalau beliau ada di sini bisa memberikan masukan atau saran atau penguatan. Demikian mungkin kita akan lebih ke tanya jawab. Intinya bahwa buku ini
psikologi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme ditulis secara kualitatif dan kuantitatif pada tahun 2013 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Supandi atas materinya, dan ini membuka pemikiran kita ya, dan satu hal yang memang ternyata di luar pemikiran kita bahwa ada kebanggaan tersendiri ternyata ya dari anak-anak pelaku tindak pidana teroris. Ternyata dia punya kebanggaan tersendiri ya, itu hal yang memang di luar ekspektasi kita. Kemudian sudah banyak pertanyaan nih Pak Supandi, Pak Dokter. Ya. Saya bacakan. Mungkin ketika ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan juga. Tetapi untuk awal ini, Pak Haji Abbas, untuk saya bacakan pertanyaan yang ada di chat dulu. Ya, nanti setelah itu baru dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung. Satu pertanyaan, Pak Dr. Supandi. Halo? Ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Pertanyaan dari mahasiswa, Pak. Ini ada mahasiswa yang gabung. Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik. Aditya Warman. Pertanyaannya, mengapa ketika kita membahas teroris, itu selalu diidentikan atau dikaitkan dengan Islam? Ya, jadi satu pertanyaan itu ya mewakili dari UIN. Kenapa ketika kita bahas ketika membahas teroris kita membahas itu selalu diidentikan dengan Islam? Ya. Baik. Ya. Mungkin satu itu dulu. Baik. Terima kasih. Sangat bagus, Saudara Aditya Warman, mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin ini adik kelas saya. Saya S2-nya di UMJ Cirende, ya, jurusan Pendidikan Islam. Mengapa ketika membahas teroris selalu diidentikan dengan Islam? Oke, sesungguhnya yang dinamakan dengan teroris itu artinya kan menakut-nakuti, begitu kan? Membuat orang takut, ya, membuat orang itu berdebar-debar, membuat orang itu tidak tenang. Ya, itu teroris sebenarnya. Jadi kalau Pak Abbas itu nakut-nakuti, teroris sesungguhnya. Kalau para kepala sekolah nakutin muridnya, itu teroris sesungguhnya, begitu ya. Teror, melakukan teror, teroris orangnya, gitu ya. Nah, secara mendunia sesungguhnya teroris itu bukan orang Islam saja, ya. Orang-orang non-Muslim pun ya mengadakan teror juga, gitu ya. Hanya tidak mengerti kenapa ketika yang melakukannya orang Islam itu luar biasa ramenya, gitu kan. Nah, tapi memang Bapak dan Ibu sekalian, ini kan di dalam Islam itu ada ayat-ayat jihad. Jihad fisabilillah. Apalagi di surat At-Taubah, begitu kan? Itu kan luar biasa berbicara tentang jihad, gitu kan? Bahkan mengapa mereka melakukan bom bunuh diri? Doktrinnya bahwasanya ketika mereka itu melakukan bom bunuh diri, ya, itu sudah dijemput oleh bidadari-bidadari. Itu keyakinan. Nah, kebetulan memang yang melakukan teror di Bali, teror di Ritz-Carlton, teror di kedutaan, sesungguhnya itu adalah pelakunya adalah orang Islam. Tapi sesungguhnya ada juga yang non-Muslim, gitu ya.
Seperti itu, Saudara Aditya Warman, adik saya di UMJ. Sukses selalu. Ya, itu jawaban dari Pak Supandi, ya Pak narasumber kita. Suaranya tidak Kemudian- jelas ya. Ya, kemudian selanjutnya Pak Dokter ada pertanyaan Ya, lagi, ya ada beberapa pertanyaan. Itu kami persilakan Pak Haji Abbas dulu untuk bertanya. Tadi sudah angkat tangan. baik. Silakan Nanti akan Kiai kami bacakan Abbas. slide di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas nih. Halo, Assalamualaikum. Tadi Irfan, suaranya kurang jelas. Iya. Suara kami jelas, Pak? Silakan Ustadz Abbas. Pak Irfan, suara saya jelas. Mungkin Tidak Pak jelas, Abbasnya tidak jelas. bagus. Oke, mungkin di cancel dulu ya. Jelas. Biar Mungkin dikasih dulu, kami bacakan. Suaranya tidak jelas. Ya, mungkin Pak Haji Abbas bisa di-chat di kolom chatting. Ada pertanyaan berikutnya, kami bacakan dari Ibu Ngatini. Ya, ada pertanyaan pertama yang ditujukan, mohon penjelasan. Ya. Bisa gitu suaranya ya? Yang lainnya speakernya di-unmute dulu, yang lainnya. Jadi nggak bentrok. Ya. Speakernya di-unmute Coba host dulu, yang lainnya. Jadi nggak bentrok. Ya, Bapak. Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu Ngatini. Pertama, mohon penjelasannya Pak Dokter tentang harta rampasan yang dilakukan pelaku tindak pidana terorisme. Nah, itu digunakan untuk apa? Ya, kami ulangi. Tentang harta rampasan yang dilakukan pelaku tindak pidana terorisme itu digunakan untuk apa? Ya, dibagi-bagi sesama mereka atau bagaimana? Ya, itu tentang harta rampasan mereka. Nah, itu dibagi-bagi ke mereka atau bagaimana? Kemudian yang kedua, karena terorisme itu sebuah keyakinan, ya, sebagai lahan jihad, lalu anak-anaknya atau warganya juga bangga. Dan kalau kita lihat di media, teroris itu membahayakan terhadap psikologis anak. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak-anak agar memahami tentang terorisme? Ya, mungkin saya singkat saja. Apa yang memang kita mesti lakukan terhadap anak-anak kita agar terhindar daripada pemahaman teroris ini. Baik, terima kasih Mungkin Pak Ustadz Irfan. Ya. Oke, Ibu Ngatini yang saya banggakan, Kepala Sekolah Khusus SKH Negeri di Kabupaten. Sebagaimana saya katakan bahwa ini terorisme itu sangat yakin, ini berdasarkan keyakinan, berlatar belakang keyakinan, yang melatar
latar belakang berinya adalah ideologi dasar dalam hal ini kan agama, ya. Mereka memiliki keyakinan doktrin yang kuat bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah jihad. Jihad di jalan mereka ingin mendirikan negara Islam, begitu ya. Nah, untuk mendirikan negara Islam, jihad fisabilillah, merampok pun menurut keyakinan mereka itu dibolehkan. Begitu. Dan itu adalah halal. Begitu. Ya. Itu dibolehkan dan halal. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya ketika saya wawancara dengan Ustadz Ali Fauzi di rumahnya di Lamongan, di Desa Tenggulun, Pak Supandi, di rumah inilah emas-emas yang dari perampokan di Serang itu dikumpulkan. Ada cincin, ada kalung, ada gelang, ya. Saya bingung itu mau diapakan. Kalau saya jual satu persatu, ya ini masyarakat malahan tambah curiga gitu ya. Akhirnya oleh beliau dijadikan satu, dilebur, dijual batangan. Nah, uangnya itu dipakai untuk perjuangan pengeboman di Bali, ya, pengeboman di Bali. Nah, itu salah satu yang dikatakan oleh Ustadz Ali Fauzi untuk pengeboman di Bali, salah satunya adalah merampok toko emas di Serang. Nah, ini mungkin di sini ada orang Serang, tahun berapa itu terjadi perampokan di kota Serang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah tentang ideologi. Kalau saya ditanya tentang yang lainnya, nanti malahan melebar. Jadi ini keyakinan, ideologi. Harta rampasan itu dipakai untuk katakanlah biaya akomodasi jihad fisabilillah di Bali. Nah, ketika ada anak-anak pelaku tindak pidana teroris yang saya katakan tadi, selaku pendidik, selaku dosen, selaku juga akademisi, ya itu harus paham. Kita harus menjaga psikologinya, ya, tidak untuk dicibir, tidak untuk dilecehkan, tetapi rangkulah dia, sayangilah dia, dekati ya dengan bahasa hati begitu ya, sehingga mereka ya tidak melakukan, katakanlah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya, bahkan tidak meneruskan perjuangan ayahnya gitu ya. Saya titip benar kepada para kepala sekolah, kepada para pengawas, para akademisi ya, bahwa itu adalah aset anak bangsa. Ya, bahkan ketika ayahnya di penjara, sesungguhnya kita tetangganya yang harus membantu kehidupannya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini jangan sampai juga mereka memiliki sekolah sendiri, komunitas sendiri. Ini juga menurut saya cukup berbahaya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang ideologi tidak akan putus Ustadz Irfan sampai kapanpun. Begitu. Baik. Demikian, mungkin ada yang lain yang langsung saya ingin mendengar Ustadz Irfan dari orangnya langsung. Baik, kalau begitu kami persilakan Pak Asrori untuk bertanya langsung karena beliau sudah menulis pertanyaannya di chat, jadi biar beliau langsung untuk menyampaikan. Silakan Pak Asrori, masih bergabung dengan kami. Ada Ustadz Abbas, silakan. Mic-nya sudah betul, Ustadz Abbas? Sepertinya gangguan tuh. Baik, kami mikrofonnya, Ustadz Abbas. Sayang. Oke, ada kalau lagi? begitu Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak.
pertanyaan dari Pak Asrori. Ya, Beliau belum mengeluarkan suaranya. Kami bacakan saja, Pak ya. suaranya Pak tidak jelas. Aduh, suara jelek ya. Suara kami terdengar, Oke, Pak Supandi? silakan. Ya, baik. Kami bacakan saja pertanyaan ini dari Pak Asrori. Ada 3 pertanyaan dari beliau. Dari penelitian yang Bapak lakukan, secara tidak langsung memang ada teroris di Indonesia ya, yang di Indonesia ya. Selama ini ada pandangan bahwa teroris itu adalah rekayasa dari Barat ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal itu? Dari penelitian Bapak yang Bapak lakukan itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada teroris di Indonesia. Tetapi ada pandangan juga bahwa teroris ini adalah rekayasa dari Barat. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal itu? Kemudian yang kedua, masih sama dari pertanyaan Pak Asrori. Ya, bagaimana cara memisahkan hubungan sosial mereka ya dengan anak keturunan terorisme? Ya, memisahkan hubungan sosial mereka dengan anak keturunan terorisme. Kemudian yang ketiga, masih dari pertanyaan Pak Asrori, adakah kemungkinan anak-anak mereka akan mengikuti orang tua mereka untuk kembali menjadi teroris? Itu Pak, pertanyaan 3 pertanyaan daripada Pak Asrori. Mungkin bisa ditangkap oleh Pak Supandi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Irwan, MSI. Ini pertanyaan Pak Asrori berat ini, sangat berat nih jawabannya. Tapi saya akan jawab melalui pengalaman saya. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelaku itu, menurut saya itu bukan rekayasa Barat, bukan rekayasa Barat. Justru mereka itu, ya katakanlah, ingin membalas dendam sakit hati umat Islam, di mana di Afghanistan itu umat Islam tersakiti, terpojokkan, jiwa dan raganya banyak yang meninggal, ya. Nah, ketika mereka di Afghanistan itu yang dinamakan dengan Ustadz Ali Imran yang saat ini dipenjara seumur hidup di Polda, beberapa kali saya ke sana alhamdulillah menyelesaikan disertasi. Dia katakan saya membuat bom bisa, begitu kan. Mengendarai tank itu bisa. Yang tidak bisa itu mengendarai pesawat aja, kata beliau, begitu ya. Kenapa dia melakukan pengeboman di Bali? Salah satunya adalah saya ingin membalas sakit hati umat Islam ketika saya melihat, ketika saya berjuang jihad di Afghanistan, saya melihat umat Islam tersakiti, baik fisik atau psikisnya. Ya, jadi menurut kacamata saya selaku peneliti itu tidak ada rekayasa, ya. Tapi kalau mungkin dilihat dari sisi politik, ya mungkin bisa jadi itu mungkin dikondisikan. Tapi saya lebih meyakini bahwa itu adalah benar adanya, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak sependapat kalau anak-anak pelaku tindak pidana terorisme itu ketika bersekolah dipisahkan, jangan. Justru saya menyampaikan kepada para akademisi, para guru, para kepala sekolah, para dosen di sini, jangan dipisahkan anak-anak pelaku.
Justru mereka itu kalau dipisahkan lebih banyak menutup diri secara sosial, ya, karena ideologinya berbeda, gitu ya. Jadi ketika sudah ketahuan ada anak pelaku tindak pidana bersekolah di situ, sebaiknya ya dirangkul, begitu. Dirangkul supaya ideologi ayahnya tidak akan dilakukan. Bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Adakah kemungkinan untuk melanjutkan perjuangan abinya? Jelas ada. Satu, menurut teori tadi, teori yang kedua, ya, empirisme, bahwa bakat anak itu tergantung dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan abinya mengajarkan tentang keyakinan jihad fisabilillah, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah benar, pasti akan dilakukan, gitu kan. Nah, itu menurut teori. Jadi menurut teori tabula rasa, lingkungan mempengaruhi. Ayah ibunya sangat-sangat mempengaruhi. Begitu ya. Nah, ketika saya wawancara dengan salah satu putra ya, putra dari pelaku, apakah akan melakukan perjuangan abi? Jelas. Saya akan melakukan perjuangan abi. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, adakah kemungkinan untuk melanjutkan perjuangan abi? Iya pasti ada, begitu. Makanya saya katakan faktor psikologisnya dijaga benar, ya. Faktor sosial, faktor agamanya jaga benar oleh kita, gitu kan, supaya tidak melanjutkan perjuangan abinya. Diputus rantainya, seperti itu, ya. Jadi kira-kira itu pertanyaan jawaban dari saya dari 3 pertanyaan Pak Aslori. Demikian. Baik, Pak Dokter. Terima kasih atas jawabannya dari 3 pertanyaan itu ya, sudah terjawab semua dan saya rasa itu sudah menjawab atas pertanyaan dari Pak Aslori. Kemudian pertanyaan terakhir, ini dari Pak Haji Abbas. Kita batasi diskusi kita, kalau memang tidak dibatasi nampaknya sampai jam 12 masih akan terus gitu ya. Iya, besok kerja kita. Mohon kesediaannya dari Pak Dr. Supandi sampai jam berapa kira-kira? Sekarang sudah jam... Saya rasa mungkin ini sudah 3 pertanyaan ya. Satu lagi boleh itu Haji Abbas, kasihan itu. Jauh-jauh. Oh iya, baik. Cuman bisa dengar nggak itu? Di chat aja, ya. Bisa dengar nggak? Ada 2 pertanyaan dari Pak Haji Abbas. Yang pertama, apakah ada perlindungan hukum bagi anak-anak pelaku tindak pidana teroris? Nah, itu yang pertama. Adakah perlindungan hukum bagi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme? Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Haji Abbas. Sebentar, saya scroll ke bawah karena misah pertanyaannya nih. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan? Ya, jika memang ada anak dan anak itu sebagai pelaku terorisme, apakah ayahnya tidak gitu bisa ya? dianggap sebagai pelaku kejahatan? Ya. Baik. Pak Haji Abbas, yang saya banggakan, apakah ada perlindungan hukum buat anak-anak pelaku tindak pidana? Ya jelas ya, negara kita adalah negara hukum, begitu ya. Anak-anak pelaku tindak pidana itu adalah anak-anak bangsa yang menurut saya dia tidak salah, begitu kan. Ya, karena yang melakukan sesungguhnya adalah ayah dan katakanlah uminya yang memiliki ideologi. Karena itu satu rumah dengan ayah dan ibunya, dengan abi dan uminya, jelas ideologi ayahnya itu akan didengar, akan juga diikuti, begitu kan. Nah, tetapi ketika
katakanlah abinya jadi tersangka, ya jelas dia harus dilindungi, gitu kan? Dan ini dilakukan oleh kita, gitu ya, dilakukan oleh kita, artinya sekolah-sekolah inklusif, sekolah-sekolah formal sesungguhnya harus menerima mereka, begitu ya, supaya mereka tidak memiliki sekolah yang eksklusif, begitu ya. Nyatanya saya pikir mereka punya sekolah yang komunitasnya yang eksklusif, begitu ya. Seperti itu, jelas ini dilindungi, ya, dilindungi hukum. Bahkan kata saya kalau abinya itu tadi melakukan teror dan dipenjara, atau mungkin dia adalah seorang anak yatim, ya jelas kita harus lindungi itu, gitu ya. Bahkan pendidikannya ya tanggung jawab negara, begitu ya. Tapi sayang ya, sayang kita sepertinya belum begitu terbuka. Maksudnya gini, kalau bisa ini mungkin ada sebuah komunitas di sini yang mempunyai ide-ide gitu, ide-ide cemerlang gitu. Bisa jadi anak-anak pelaku itu belum kita perhatikan secara penuh, Pak Irfan, begitu ya. Artinya di sini juga ada peluang dakwah buat Ustadz Irfan, begitu. Bagaimana mungkin mereka anak-anak pelaku itu dijadikan perhatian juga oleh kita, sekolahnya, gitu kan? Karena mungkin mereka ada juga yang yatim, banyak yang yatim, gitu. Nah, Ustadz Irfan, ini bagus barangkali jadi masukan buat Ustadz Irfan bagaimana anak-anak pelaku itu diperhatikan sekolahnya mungkin, gitu ya. Ini masukan juga. Terus yang berikutnya tadi yang pertanyaan ke Haji Abbas, apa ya, anak pelaku terorisme itu patut dipersalahkan atau tidak kalau tidak salah ya? Ya, ya saya katakan itu abinya yang salah. Ya lindungilah, begitu ya. Lindungi. Apalagi dia yatim, ya mungkin keluarganya dilindungi lah. Ibunya juga dilindungi, Pak Haji Abbas. Ya, ibunya juga dilindungi, kan? Kan itu anjuran Rasulullah juga kayak Abbas. Seperti itu ya. Oke. Nyatanya Bapak Ibu, ini saya katakan ya yang sejujurnya menurut penelitian saya, istri-istri dari pelaku tindak pidana itu cantik, cerdas, sarjana. Ya, istrinya dari Ustadz apa yang di Serang itu, di Lopang, ya, yang di Lopang, Imam Samudra, itu seorang dokter loh. Dia seorang dokter, lulusan kedokteran, istrinya. Terus istri dari Ustadz Ibrahim, dia sarjana pendidikan Islam, SPDI, sekarang mengajar di SDIT Al-Multajam Kuningan, begitu ya. Nah, itu mengajar di sana, di SDIT Al-Multajam Kuningan. Jadi istri-istri pelaku itu kebanyakan saya lihat ya akademisi, sarjana, begitu ya. Nah, begitu Kiai Awas ya. Jadi ingat pertanyaan dari Profesor Komarudin. Supandi, bagaimana memutus rantai terorisme? Saya katakan dua hal. Salah satunya adalah nikahi janda-janda pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Begitu. Cuman sayang belum ada kemampuan dan keberanian kayak Abbas ya. Ya, saya ingin menyapa Pak Denny ini, Pak Denny pengawas SKH, ada Pak Eman, ada Pak Farid kepala SKH ya, dan kawan-kawan yang lain. Ya, baik. Ya, Pak Kabid, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Farid. Ya, sama-sama Pak Kabid. Terima kasih. Iya. Sekali. Terima kasih, ya. Assalamualaikum Pak Kabid.
Waalaikumsalam. Pak Denny, Siapa? terima kasih. Pak Ya, Yus, terima sama-sama. kasih. Bung Kartini, ya. Luar biasa. Baik, Ya, baik. Pak Ustadz Irfan. Iya, Pak Dokter. Oke. Sudah Mungkin, jawab Pak Haji Abbas atas Kalau ada pertanyaannya satu tadi. pertanyaan lagi karena besok kerja kita. Satu pertanyaan Boleh lagi. saya Pak Kabid nih? Boleh nggak saya nanya nih? Ya, Ya, Sabi. Pak Ahmad Ya. Taufik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid. Juga yang memberikan kesempatan kepada saya. Yang pasti sungguh sangat luar biasa Pak Kabid disertasinya, bedah bukunya ini sangat memberikan motivasi kepada kami khususnya kepala sekolah khusus dan guru sekolah khusus di Provinsi Banten. Seperti apa yang Pak Kabid sampaikan tadi, bahwa faktor keluarga itu memegang peranan penting dalam sebagai faktor utama untuk terjadinya terorisme secara berantai. Mungkin saya ada hubungannya dengan ini nih pendidikan khusus nih Pak Kabid. Siap. Mohon maaf, mungkin agak menyimpang. Ya. Bagaimana menurut sudut pandang Pak Kabid, apakah ada kecenderungan seandainya dalam keluarga terorisme itu ada anak berkebutuhan khusus, ada kecenderungan untuk dapat dipengaruhi atau tidak? Sementara kalau kita lihat dari yang Pak Kabid paparkan tadi, secara sosial, emosi, perilaku, nah itu sangat berhubungan sekali dengan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah dari orang tua yang bersangkutan ini ada satu, ini anak berkebutuhan khusus tidak perlu dimanfaatkan deh, gitu. Seperti itu Pak Kabid. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya lucu dari Pak Kemsek nih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ini. Kepala SKH 02 Lebak. Ya, baik. Yang pertama, saya meneliti itu, saya lihat para pelaku tidak memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Oke. Ya. Nah, yang pertama itu dulu saya sampaikan. Menarik ini nih. Bisa tidak anak berkebutuhan khusus itu melakukan perjuangan abinya kalau abinya adalah mujahid atau teroris? Katakanlah misalkan tunarungu, tunadaksa, Betul. tunawicara, Tunalaras Pak Kabid. Tunalaras. autis. Sepanjang dia bergaul dengan ayah dan ibunya dan memiliki pandangan ideologi yang sama dengan ibunya, hidup bersama dengan ayah dan ibunya dalam satu rumah, pasti dapat dipengaruhi. Hanya saja mungkin cara melakukannya berbeda. Yang tunadaksa mungkin melakukannya berbeda, gitu kan. Yang tunarungu juga melakukannya berbeda, ya. Tunarungu di sini barangkali bisa pakai ini dia. Walaupun dia tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tetapi ini otaknya encer, jihadnya mempengaruhi orang lain. Doktrin-doktrin dengan ayat-ayat jihad, begitu ya. Seperti itu. Jadi ini berarti lingkungan sangat berpengaruh. Apa yang dilakukan oleh abinya sangat berpengaruh. Dilakukan oleh ibunya sangat berpengaruh. Jadi besar kemungkinan walaupun dia berkebutuhan khusus tetap melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya itu benar dan bisa dilakukan. Tidak hanya dengan fisik, tapi dengan fikroh, dengan pikirannya, dengan politik dia, gitu kan. Seperti itu Pak Kepsek. Ya, mantap jawabannya. Terima kasih Pak Kabid atas informasinya.
Terima kasih. Baik. Pak Supandi, mohon maaf. Ada pertanyaan satu lagi nih. Dari Apa Pak itu, Pak? Irwan Lahardi. Baik, silakan. Baik, kami persilakan Pak Irwan untuk langsung bertanya. Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam Pak Irwan. Ya Pak Kabid, SKH Rapat Pak Kabid. Oh ya, SKH Arapat ya. Ya. Pak Kabid mau bertanya ya. Kemarin saya berbincang diskusi dengan salah satu polisi yang telah lulus di detasemen yang menangani masalah terorisme ya. Dia berbincang dengan salah satu anak pelaku terorisme. Usianya baru 7 tahun. Si anak tersebut ketika diwawancara oleh polisi tersebut, oleh orang tersebut, dia mengatakan, cita-cita kamu apa gitu. Dia menjawab, saya ingin jadi pengantin seperti ayah, seperti Abi gitu. Padahal dia sekolah di sekolah biasa, bergaul dengan masyarakat seperti biasa, dan dia di lingkungan masyarakat biasa gitu, tidak kultur agamanya juga tidak terlalu kuat gitu. Dan ibunya juga tidak memberikan dasar pemahaman tersebut gitu. Itu yang usia 7 tahun, apa yang menjadi dasar anak tersebut mempunyai pemahaman seperti itu Pak Kabid? Oke. Gitu. Sangat Mohon ininya bagus Pak nih. Kabid. Kepala sekolah Arapat nih luar biasa ini. Pengawasnya siapa Pak? Pak Mariadi. Amin. Pak Mariadi Pak. Ada Pak Mariadi, Mariadi ya. pengawas Lebak. Wah, hebat itu Pak Mariadi tuh. Oke. Pak Kepala Sekolah Arapat, saya bertanya, apakah anak itu dalam satu rumah dengan ayah dan ibunya? Kalau ayahnya Ya. Wah. Satu rumah? Oke. Pasti menurut saya pasti saat ini masih menjalani hukuman. Oke. Baik. Yang pertama, walaupun ayahnya sedang menjalani hukuman tetapi pernah hidup bersama. Ketika mungkin mau tidur dengan ayah dan ibunya ngobrol tentang jihad. Ya. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, saya katakan bahwa mereka itu punya jaringan. Artinya begini, bisa jadi dia itu juga ngobrol dengan anak-anak pidana yang lain. Ngobrol. Kan kita tidak tahu tuh siapa saja yang pelaku tindak pidana. Bertamu ke rumahnya, sesama anaknya bisa jadi ngobrol. Begitu ya. Ya, jadi itu yang pertama tadi karena satu rumah, walaupun ayahnya di penjara, sebelum di penjara itu kan kedekatan emosionalnya sangat dekat. Yang kedua bisa juga dari lingkungan. Lingkungan di sini bisa jadi temannya sesama anak pelaku main ke rumah, begitu ya. Atau mungkin mereka ada arisan gitu kan sesama anak pelaku, ngobrol-ngobrol ya. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Apa yang dilakukan oleh abinya itu sangat-sangat berpengaruh, ya. Kalau mungkin juga anak itu sudah melihat tayangan televisi, ya itu juga berpengaruh. Melihat tayangan abinya, misalkan ada video-video abinya yang melakukan jihad, itu juga memotivasi. Bapak ditanya, pernah tidak melihat tayangan-tayangan video abinya? Itu juga memotivasi anaknya walaupun usianya baru 7 tahun. 7 tahun sudah paham kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak,
Ya, sama dengan yang sebelumnya. Apakah akan melakukan itu? Bisa jadi lingkungan sangat berpengaruh. Begitu. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih. Ya, Ustadz Irfan. Ya, baik. Terima Ya, kasih Pak Kepsek. Pak Supandi dan Bapak-Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan pertanyaannya. Nampaknya sudah cukup panjang Pak pada malam hari ini, dan begitu banyak ilmu yang kita dapat, baik dari lebih khusus dari Bapak narasumber ya, terkait dengan penelitian beliau dan apa saja yang beliau dapatkan di lapangan. Ini menjadi ilmu juga buat kita. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak semua, ini juga menjadi ilmu juga untuk kita semua. Sedikit saya simpulkan bahwa dari diskusi kita pada malam hari ini, kami mohon untuk stay dulu, nanti kami minta kesediaannya untuk foto bersama setelah sebelum acara kita selesai. Sedikit boleh kami simpulkan Pak Dokter? Boleh. Ya, dari materi kita pada malam hari ini, yang menjadi kunci atas permasalahan teroris ini, yang pertama adalah kita harus merevitalisasi kembali fungsi keluarga ya sebagai wadah pendidikan, edukasi, dan juga penanaman nilai-nilai. Jadi yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 teori empiris ya, kemudian nativisme dan konvergensi, dan di sini adalah letak pendidikan keluarga ini menjadi penting. Kemudian hal-hal yang memang menjadi penyebab lahirnya paham radikal atau teroris, setidaknya kami simpulkan di sini atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak narasumber. Yang pertama mungkin sedikit menambahkan ada yang kita kenal dengan paham transnasional, ya Pak Dokter, ya paham transnasional yang datang dari luar Indonesia, kemudian masuk ke negara kita. Nah itulah yang dalam istilah ini kita kenal dengan ISIS gitu ya. Itu datangnya paham transnasional. Kemudian yang kedua juga bisa dikarenakan semangatnya pemuda atau orang-orang yang mencari ilmu, tetapi dia salah dapat mendapatkan guru, ya akhirnya terjadilah pemahaman radikal. Ataupun bisa jadi banyak orang yang mempelajari agama secara otodidak, ya tanpa didasari guru, apa yang dia baca di internet, apa yang dia tonton di YouTube, kemudian diinterpretasikan secara bebas. Kemudian yang ketiga mungkin saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Supandi, bahwa pemicu lahirnya paham terorisme itu adalah adanya rasa ketidakadilan ya yang dirasakan oleh sebagian umat Islam, yakni saudara-saudara kita yang mungkin ada di luar Indonesia. Nah, kemudian rasa solidarisme itu tumbuh ya dalam tubuh kita sebagai Muslim. Kemudian rasa solidarisme itu kebetulan mempunyai arah yang sama, ibarat gayung bersambut dengan pemahaman yang salah tentang makna jihad. Maka lahirlah yang kita kenal dengan tadi, ya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh saudara-saudara itu kemudian dirasakan juga oleh orang yang salah dalam memahami ayat-ayat tentang jihad. Nah, akhirnya timbullah pemahaman radikal itu. Itu mungkin sedikit apa yang memang kami simpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Supandi, dan saya sebagai penyelenggara dari Lembaga Islam Al-Wafiah mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya belajar ya dengan Bapak-bapak Ibu guru, kepala sekolah, akademisi, bahkan ada peneliti dan mahasiswa. Bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan untuk mengisi Google Form, nanti kami cantumkan nomor handphone, nomor WA. Ini nanti, jadi Bapak Ibu bisa WA ke nomor ini jika ada kesulitan dalam mengisi Google Form, karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat diskusi ini. Ya, nanti kami akan kirimkan baik melalui email maupun WA. Kami tulis nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, itu nomor handphone ketika ada kesulitan dalam mengisi Google Form.
Baik, terakhir kita foto bersama. Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. Ya. Oke. 2 kali ya. 1, 2, 3. Baik. Ya. 1 kali lagi. Ya. Senyumnya Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke.